فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Orang murtad 2 kali, ada saya baca tidak bisa masuk Islam lagi gitu ya. Kalau dia masuk Islam bagaimana caranya gitu. Baik. Di dalam surat An-Nisa di akhir juz 5 Allah Subhanahu wa taala ada menyinggung masalah itu. Bentar, saya buka dulu ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Artinya, sesungguhnya orang yang beriman kemudian dia kafir, kemudian dia beriman lagi, kemudian dia kafir lagi, kemudian dia bertambah kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Jadi kata ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi orang yang dia masuk Islam berpura-pura. Orang-orang munafikin. Pertama dia menyatakan keimanannya, kemudian dia murtad. Lalu dia balik lagi. Lalu dia murtad lagi. Nah biasanya orang yang seperti itu, kalau dia sudah beriman, lalu dia kufur, lalu dia masuk Islam lagi, lalu kufur lagi, biasanya setelah itu dia akan bertambah kufur. Sulit untuk kembali lagi. Sulit untuk kembali lagi. Kenapa? Karena Allah tidak akan tunjuki lagi dia. Biasanya ya. Namun kalau seandainya dia betul-betul ingin bertaubat, ya, betul-betul bertaubat dan betul-betul tulus ingin kembali kepada Allah dan Rasulnya, beriman, insya Allah dia bisa kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat, kembali kepada pangkuan Islam, masuk kembali seperti seorang muslim. Tapi kalau sampai dia ulang lagi 3 kali lagi, itu di dalam hukum Islam ya, kalau seandainya di negara yang menerapkan hukum Islam itu ustutiba, diminta bertaubat 3 kali, tidak bertaubat itu dihukum mati. Karena dia sudah berulang-ulang murtad. Ya. Nah, tapi kalau dia beriman, kemudian murtad, beriman, murtad, dan dia betul-betul ingin kembali menyesali perbuatan dia, Allah Maha Penerima taubat. Jika betul-betul dia ingin bertaubat dan kembali kepada pangkuan Islam, insya Allah Allah menerima taubat. Jadi kalau seandainya ada salah seorang teman seperti itu, nasihati dia, ingatkan dia bahwa hanya Islamlah yang akan menyelamatkan kehidupan manusia di akhirat. Hanya Islam yang akan menyelamatkan dia dari api neraka. Kalau manusia itu betul-betul ingin bertaubat, berjanji kepada Allah, menyesali perbuatannya, ingin benar-benar mensucikan diri dia dengan Islam, insya Allah Allah Maha Penerima taubat. Ya. Nah, di zaman Rasulullah SAW ada seorang namanya Tulaihah Al-Asadi. Tulaihah Al-Asadi ini masuk Islam di zaman Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah SAW, bahkan sempat menulis beberapa wahyu. Tulaihah Al-Asadi ini, ketika Rasulullah SAW wafat, dia murtad. Tidak cukup murtad, bahkan mengaku jadi nabi. Bayangkan, tidak cukup murtad, bahkan dia mengaku jadi nabi. Berperang lagi, berperang dia melawan kaum muslimin. Sampai akhirnya kalah dia. Kalah, kabur dia, lari berpindah-pindah. Di zaman Umar, dia karena sudah hancur pasukannya, akhirnya kembali lagi dia, taubat dia. Lalu dia meminta masuk Islam. Dan diterima oleh Umar. Padahal dia mengaku jadi nabi itu. Taubat dia, diterima oleh Umar. Kata Umar kepada pasukannya waktu itu, terima dia, minta musyawarah kepada dia, minta pendapat-pendapat dia, tapi jangan beri dia jabatan.
jangan angkat dia sebagai pemimpin. Karena dia seorang ahli, seorang tokoh, dia punya pengalaman, ilmunya dibutuhkan. Tapi karena dia telah melakukan kesalahan yang besar ketika itu, maka dia tidak diberi posisi oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ketika dia taubat kembali diterima. Padahal bayangkan, dia sudah mengaku menjadi nabi, kemudian juga memerangi kaum muslimin. Tapi karena dia benar-benar ingin bertobat, tetap diterima oleh kaum muslimin, ya. Bagaimana status keislaman seseorang yang melakukan syirik besar tetapi dia tidak paham bahwa yang ia lakukan adalah perbuatan syirik besar? Apakah keislamannya batal? Dan ketika keislamannya batal berarti amal yang dilakukannya percuma. Ia masih belum tahu bahwa keislamannya batal. Banyak kaum muslimin karena sangat awam dan tidak ada yang mengajarkan serta tidak ada yang mengingatkan, mereka tidak tahu yang tauhid sebenarnya itu seperti apa. Ibadah, bahkan banyak kaum muslim tidak tahu ibadah sebenarnya, hakikat ibadah itu seperti apa, nggak tahu. Tahu cuma ibadah sholat, itu aja. Bahkan yang mereka tahu syirik itu pokoknya sujud kepada berhala, itulah syirik. Yang lebihnya mereka banyak tidak tahu. Oleh karena itu banyak ulama yang mengatakan kalau dia memang betul-betul tidak tahu sama sekali, kemudian tidak ada yang menyampaikan kepada dia, nanti orang mengatakan kan dia sekarang tinggal belajar saja. Kalau di desa-desa masyarakat awam siapa yang akan mengajarkan mereka? Pengen belajar pun di sana tidak ada orang yang paham. Iya. Di kampung saya misalnya ya, di kampung saya itu ada perbuatan atau amaliyah syirik yang jatuh kepada syirik besar. Tapi memang di kampung itu tidak ada sama sekali orang yang paham. Ada guru agama juga tidak paham, tidak mengerti. Mereka hanya beragama turun-temurun seperti itu saja. Nah, kalau tidak keluar dari daerah itu, mereka tidak akan paham. Kalau keluar pun mereka harus cari juga yang mengarahkan kemana harus belajar supaya paham. Oleh karena itu, orang-orang yang seperti ini harus kita dakwahi, harus kita jelaskan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, kepada saudara-saudari kita itu, bahwa apa yang dilakukannya itu adalah syirkul akbar. Misalnya dosa besar yang bisa membahayakannya di akhirat, mengakibatkan seseorang itu kekal di dalam neraka. Jelaskan dengan baik, jelaskan dengan benar, sampaikan hujjah itu kepada dia, sampaikan dakwah itu, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Kalau nanti sudah disampaikan dengan benar, dijelaskan dengan benar, Anda pandai menyampaikannya, lalu masih menolak, itu lain masalah, ya. Tapi masalahnya sekarang yang Anda katakan dia sama sekali tidak tahu, bahkan dia pun tidak tahu kalau itu bisa membatalkan Islam. Banyak kaum muslimin nggak tahu dan tidak ada yang mengajarkan dia. Maka kewajiban kita menyampaikan dan mengajarkan kepada mereka bahwa perbuatan tersebut adalah syirkul akbar dan wajib bertobat dari perbuatan itu. Wajib bertobat, memperbaharui keimanan, memperbaiki agamanya, mempelajarinya, lalu membersihkan diri dari kesyirikan-kesyirikan itu. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Ada lagi pertanyaan, silahkan. Ustaz mau tanya, seorang ibu, ia seorang muslimah, hidup di Eropa, mengikuti adab-adab di sana, merayakan Natal, ulang tahun. Padahal barang siapa menyerupai satu kaum, ia sama seperti kaum tersebut. Apakah ia masuk agama Nasrani? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika seseorang tasyabbuh dengan orang-orang non-muslim, misalnya dia ikut-ikut merayakan Natal, tapi itu hanya sekedar ikut-ikutan, bukan meyakini seperti keyakinan mereka, maka kita juga tidak bisa memvonis mereka kafir atau beragama Nasrani. Selama orang yang Anda maksud ini, katanya di sini ibu saya, selama dia masih mengakui keislamannya, masih bersyahadat, masih sholat,
masih menegakkan syiar-syiar Islam, rukun-rukun Islam itu, dan belum melakukan syirkul akbar dan tidak melakukan perkara-perkara yang mengeluarkan dia dari agama, maka tasyabuh seperti itu belum bisa menjadikan dia keluar dari agama. Maka nasihat saya, sampaikan kepada dia agar berpegang teguh kepada agamanya, cari di sana komunitas-komunitas Islam, kaum muslimin di Eropa itu, agar dia bergabung di sana. Karena seorang muslim apabila dia berada di tengah-tengah non-muslim lalu dia tidak bergaul, berkumpul bersama orang-orang Islam, tidak diragukan dia lambat laun pasti akan terpengaruh, terkena syubhat-syubhat, fitnah-fitnah orang-orang kufar tersebut. Apalagi fitnah dunia ini yang banyak menjatuhkan, meruntuhkan akidah kaum muslimin. Nah, karena alasan dunia, maka berikan arahan, nasihat. Bahkan kalau bisa Anda mengunjunginya, kunjungi dia, carikan di sana kaum muslimin yang bisa menjadi teman bagi dia sehingga agamanya menjadi kuat dan kokoh. Jelaskan kepada dia bahwa perayaan Natal itu adalah perayaan syirik. Kita tidak boleh ikut-ikut merayakannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Yang dimaksud termasuk golongan kaum tersebut sesuai dengan kadarnya. Ada orang yang serupa dalam pakaian, maka dia dalam masalah pakaian termasuk orang kafir, bukan berarti dia kafir. Nah, tasyabbuh dalam Natal jauh lebih berat daripada tasyabbuh dalam pakaian, karena ini kaitannya masalah akidah. Namun kita berharap dia tidak meyakini, hanya sekedar ikut-ikutan saja sehingga agamanya masih terjaga. Dan hukum tidak diterima salat wanita dewasa hingga ia menutup auratnya. Bagaimana itu, Ustaz? Ya, tidak sah salat tanpa menutup aurat. Itu salah satu syarat sahnya salat. Apa kata Rasulullah SAW kepada Asma? Ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid la yura minha illa hadha wa hadha. Wahai Asma, wanita itu apabila dia sudah dewasa, sudah haid, sudah baligh, maka tidak boleh terlihat dari diri dia kecuali wajah dan telapak tangan. Dan sepakat ulama semuanya dalam masalah itu. Mereka hanya berbeda pendapat dalam masalah apakah wajah aurat atau tidak. Tetapi yang selain dari wajah telapak tangan itu semuanya termasuk aurat, wajib ditutup, bahkan apalagi dalam sholat. Sebab perintah suami dilarang pakai hijab, dianggap teroris di Eropa. Banyak orang Islam di sana biasa saja. Ya, saya juga berkunjung ke beberapa negara. Di sana biasa saja kok. Banyak saya temui kaum muslimat, mereka pakai hijab, pakai jilbab, bahkan pakai cadar. Nggak ada masalah. Ya ada sekali-sekali, kadang-kadang ada juga dibully. Ya, saya juga pernah merasakannya. Dibully oleh orang karena hanya melihat jenggot saya, padahal sedikit cuma. Melihat celana saya cingkrang, dicaci maki sama orang-orang non muslim itu di negara mereka. Ya tidak perlu diladeni. Sampai dikejar-kejar, dicaci maki terus sampai menjauh. Ya ada, tapi tidak, itu hanya beberapa gelintir ya. Dan sekarang alhamdulillah umat Islam di berbagai penjuru dunia ini nampak kekuatannya. Nampak jumlahnya, nampak syiarnya. Ada kejadian-kejadian mereka dilarang, ada. Tetapi itu ujian. Nah, karena Anda tinggal di sana, ya itu ujiannya harus Anda pertahankan. Bagaimana mungkin Anda sholat tidak pakai hijab, tidak pakai jilbab? Ya minimal Anda, wahai saudariku, anti sholat tertutup seluruh tubuh Anda kecuali wajah dan telapak tangan. Dan pakaian yang menutup itu tidak boleh tipis, tidak boleh ketat, harus longgar dan harus tebal sehingga tidak menampakkan rambut, terbayang-bayang rambut atau warna kulit di sini, di lengan, itu tidak boleh nampak. Ini pakaian dalam sholat. Kalau yang Anda maksud di sini hijab adalah cadar, ini lain lagi. Ya, cadar dalam masalah sholat itu tidak wajib kecuali bagi ulama yang mewajibkannya. Bahkan dalam beberapa ibadah malah tidak pakai cadar, seperti umroh dan haji. Ketika wanita berihram malah tidak boleh pakai cadar.
Nah, jadi ini masalah yang lain. Namun masalah menutup seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, itu sepakat ulama semuanya. Ketika ada suami Anda mengatakan seperti itu, maka beri masukan kepada dia. Bang, kita sebagai umat Islam tentu kita harus mempertahankan agama ini. Kita tinggal di sini, di negeri orang, di Eropa ini, kita berkewajiban. Bahkan sesungguhnya tidak boleh seorang muslim tinggal di sana tanpa ada alasan daruri, kecuali dia bisa menjalankan agamanya dengan baik dan benar. Tidak boleh seorang muslim tinggal di negeri kafir, di mana dia tidak bisa menjalankan syariat Islam. Bahkan Rasulullah berlepas diri sebenarnya dari orang-orang yang tinggal di negeri kafir, tapi dia tidak bisa menjalankan Islam. Kalau Anda di sana tinggal, bisa menjalankan syiar Islam, bisa sholat, bisa berhijab, dan Anda bisa pula menjadi menjadi dakwah, untuk menjadi sarana dakwah, mengenalkan Islam kepada umat lain, itu alangkah baiknya. Di sana malah mahasiswa-mahasiswa di Eropa, di Brazil, di Inggris, mereka berani, bahkan mereka di jalanan itu membagi-bagikan tentang Islam, selebaran-selebaran tentang Islam. Mereka perdengarkan Al-Quran, mereka dakwahi orang untuk masuk Islam, tidak ada masalah. Ya. Sekarang itu yang cenderung sangat benci dan rasis terhadap kaum muslimin itu rata-rata orang-orang yang umur 40-50 tahun ke atas. Kalau anak-anak muda sekarang sudah tidak begitu lagi. Karena yang saya alami itu juga orang-orang yang umurnya segitu juga. Sementara yang lain cuek-cuek aja. Karena rata-rata kalau yang muda-muda tidak beragama lagi mereka. Iya, mereka tidak peduli lagi. Yang masih memegang agama mereka itu yang tua-tua aja. Rata-rata yang membuli-buli itu, yang kolot, yang sangat fanatik itu yang itu. Malah yang muda-muda itu paling enak untuk diajak kepada agama, dikenalkan kepada Islam. Diajar, tawarkan ini Islam. Lihatlah, kalau dia setuju silakan, kalau enggak apa-apa. Jadi sebenarnya bukan alasan. Dan kalau seandainya memang hidup di sana membuat Anda tidak bisa berhijab, wajib hijrah. Wajib hijrah karena mempertahankan agama lebih wajib daripada sekedar hidup di dunia. Bahkan tumpahnya darah seorang muslim lebih baik daripada harus keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah katakan tadi ayat yang kita baca, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Jadi pelajari ilmu, dekat dengan ulama dan ahlinya, berkumpul dengan komunitas-komunitas kaum muslimin di sana akan membuat Anda dan keluarga Anda semakin kuat, semakin kokoh dan istiqomah di sana. Kemudian ikut aktif dalam menyebarkan Islam di sana. Allahu a'lam bissawab.